Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, warga belajar PKBM Mas Gandasari. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu adalah Nur Hasna, tutor mata pelajaran IPA kelas 9 PKBM Mas Gandasari. Di masa pandemi ini, penting sekali untuk kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupakan 3M ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang sekitar kita agar rantai penyebaran COVID-19 menjadi terhenti. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai bioteknologi. Setelah pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui yang pertama, dapat membedakan prinsip bioteknologi konvensional dan modern. Yang kedua, dapat mengetahui berbagai produk bioteknologi konvensional. Yang ketiga, dapat mengetahui penerapan bioteknologi modern dalam kehidupan. Yang keempat, dapat memahami dampak dari penerapan dan pengembangan bioteknologi. Oke, kita sama-sama perhatikan gambar berikut ini ya. Yang pertama itu ada gambar apa ini? Ini adalah gambar tempe. Yang kedua, ini olahan tempe yang bernama tempe goreng. Yang ketiga, ini olahan tempe berupa keripik tempe. Tahukah kalian, tempe adalah bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang ada pada ragi. Nah, tempe itu salah satu produk bioteknologi loh. Kenapa? Karena pada proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme. Lalu apa itu bioteknologi itu? Oke, kita bahas ya. Bioteknologi berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Nah, jadi bioteknologi didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Nah, lalu bioteknologi itu mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Nah, bioteknologi itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu bioteknologi konvensional. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Yang pertama, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dilibatkan mikroorganisme, enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Lalu apa aja sih produknya itu? Yang pertama, itu ada keju. Yang kedua, ada kecap. Yang ketiga, ada tape. Yang keempat, ada tempe. Dan yang kelima itu ada yogurt. Dan ada juga yang lainnya ya. Selanjutnya itu ada bioteknologi modern. Apa itu? Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, melalui rekayasa genetika ini nih, tidak lepas juga dari peranan enzim yang membantu proses rekayasa genetika tersebut. Nah, para ahli di bidang bioteknologi itu
dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya seperti ini. Nah, melalui rekayasa genetika tersebut diperoleh atau dihasilkan ikan yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan ikan ukuran normal. Nah, teknik rekayasa genetika dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Yang kedua, organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya itu dikenal dengan istilah organisme transgenik. Tumbuhan, hewan, dan bakteri transgenik tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian aja loh, namun juga untuk memenuhi kebutuhan di bidang medis, pertanian, dan peternakan. Nah, sekian pembelajaran kita di bab 7 sub bab 1. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.